Kemenangan mengejutkan Timnas Indonesia U17 atas Korea U17 di Piala Asia U17 tahun 2025 menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola Korea Selatan. Mereka takjub sekaligus terkejut. Gol sematawayang Evandra mampu mengubur dalam-dalam mimpi Timnas Korea untuk meraih 3 poin atas Timnas Indonesia U17. Wanda Floresta. Media pemirsa, Evandra Floresta terlepas. Jadi itulah dia. Yes, alhamdulillah, di luar dugaan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Indonesia dapat peluang penalti pada menit injury time di 90+2. Lalu si Evandra lah yang eksekusi bola dari titik 12. Beruntung terjadi pelanggaran handsball. Pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia. Hasil Piala Asia U17 2025, kemenangan bersejarah Indonesia atas Korea Selatan. Timnas Indonesia U17 menorehkan sejarah di Piala Asia U17 2025. Garuda Asia untuk pertama kalinya mengalahkan Korea Selatan U17 di kompetisi resmi. Matchday pertama Piala Asia U17 Grup C mempertemukan Indonesia versus Korea Selatan. Duel digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Timnas Korea Selatan U17 tampil dominan sejak awal pertandingan. Kendati demikian, Indonesia mampu meredam serangan Oh Haram CS. Indonesia bahkan berhasil mencuri gol di injury time babak kedua. Evandra Floresta membobol gawang Korea Selatan usai menyambar bola tendangan penaltinya yang ditepis kiper lawan. Korea Selatan gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang dibunyikan. Laga tuntas untuk kemenangan Indonesia U17 1-0. Sejarah pun tercipta di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Indonesia U17 untuk pertama kalinya mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resminya. Pada 3 pertemuan sebelumnya di Piala Asia, Indonesia U17 imbang sekali dan tumbang 2 kali. Korea Selatan bahkan mengganyang RI 9-0 dalam pertemuan terakhir di Piala Asia 2028 silam. Ini menjadi kemenangan ketiga Indonesia dalam sejarah Piala Asia U17. Garuda Asia pernah menang 4-1 atas Tajikistan 2010 dan 2-0 kontra Iran 2018. Kemenangan atas Korea Selatan membawa Indonesia ke puncak klasemen Grup C Piala Asia 2025. Pasukan Nova Arianto mengumpulkan 3 poin. Hasil Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan 1-0. Gol dramatis Evandra menentu kemenangan Garuda Asia. Timnas U17 Indonesia membuka Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan. Partai Timnas U17 Indonesia versus Korea Selatan bergulir di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi dan menjadi laga perdana babak penyisihan Grup C Piala Asia U17 2025. Gol tunggal Garuda Asia melawan 2 kali juara Piala Asia U17 ini datang dari kaki Evandra Floresta pada injury time babak kedua. Timnas U17 Indonesia bertanding di partai pembuka Piala Asia U17 2025 ini dengan memakai jersey putih dan putih. Ini adalah kali pertama jersey tandang putih dipakai oleh tim Garuda setelah skuad senior 2 kali memakai jersey merah pada laga kontra Australia dan Bahrain. Mister gawang Dava bergetar lebih dulu oleh tembakan kaki kiri Kim Ye-gyeon pada menit ke-12. Muhammad Fiersa
kemudian punyakan Mas saat ia berlari sendirian ke gawang Korsel pada menit ke-14. Tetapi dirinya ragu-ragu dalam mengambil tendangan dan bola diamankan penjaga gawang lawan Park Do-hun. Dava kemudian harus mengamankan bola dari tembakan Oh Haram pada menit ke-17. Jung Hae-jung kemudian dapat kesempatan besar ketika tak terkawal di ujung kotak terlarang, tetapi tembakannya pada menit ke-31 masih melebar tipis dari gawang merah putih. Secara keseluruhan timnas U17 bermain dengan sabar dan memanfaatkan momentum serangan dari bola-bola ke belakang pertahanan lawan. Korea Selatan lebih banyak menciptakan kesempatan dengan gawang, tetapi pasukan Nova Arianto mencapai jeda babak dengan skor 0-0 melawan tim yang langganan lolos ke Piala Dunia U17 tersebut. Di babak kedua, pelatih Nova mengganti pemain terbaik Piala AFF U16 2024 Sahabi Goli dengan Fandi Ahmad Muzaki pada pertengahan babak. Skuad Garuda Asia kemudian meneruskan bola seperti babak pertama, di mana mereka berupaya main dengan sabar serta mencoba mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan. Korsel terlihat kesulitan menembus barisan pertahanan Garuda Asia yang dikawal Putu Panji dan kawan-kawan dengan laga memasuki 1 jam pertandingan. Dava kemudian harus melakukan penyelamatan rendah ke gawangnya dari tembakan luar kotak penalti Jin Gyeoyong. Lawan gawang Garuda Asia kemudian selamat setelah umpan silang Kim Jisung mengenai Mestar sebelum tembakan Jang Wosik dari jarak dekat masih mengenai net samping pada menit ke-70. Timnas U17 kemudian mendapatkan tendangan penjuru pertama laga pada menit ke-74, walau eksekusi peluang masih mendarat langsung ke tangan kiper lawan. Fabio Aska lalu dapat lemparan jauh kedua laga memasuki menit ke-90. Kemelut akibat lemparan ke dalam tersebut membuahkan penalti setelah bola mengenai salah satu pemain bertahan lawan dari jarak dekat. Evandra Florasta maju untuk mengeksekusi tembakan dan mencetak gol setelah tembakan awalnya sempat ditepis kiper. Ia menyambar bola muntah untuk menjebol gawang Korea Selatan. Garuda Asia pun bertahan sampai akhir dan mengamankan 3 poin penting dari laga perdana ini.